Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Di Cina ada sebuah jalur kereta bernama Jinpo yang menghubungkan Tianjin di utara dan Nanjing di selatan. Rel ini dibangun pada tahun 1908 dan menjadi salah satu jalur kereta paling penting di dataran Cina. Namun ketika terjadi Perang Tiongkok-Jepang kedua, jalur kereta Jinpo direbut oleh Jepang. Sehingga militer Cina mengalami banyak kerugian. Rakyat Cina nggak tinggal diam begitu aja. Salah satunya para pekerja di stasiun kereta Shandong yang membentuk Kesatuan Rel Shandong pada tahun 1939. Kesatuan ini adalah tentara perlawanan bawah tanah yang terafiliasi dengan Partai Komunis Cina. Dan tugasnya mencegat pasukan militer Jepang yang lewat jalur Jinpo. Malam itu di tengah musim dingin, 3 tentara Cina menyusup ke markas militer Jepang di Shandong. Di mana mereka berhasil menghabisi 3 petugas Kempetai atau polisi militer Jepang. Dari polisi Jepang itu mereka mendapatkan sebuah dokumen investigasi rahasia dari jalur kereta Manchuria. Pembunuhan itu berbuntut panjang karena atasan Jepang ini turun langsung ke Shandong untuk menyelidikinya. Perwira tinggi Kempetai ini punya cara berbeda dalam bertugas. Dia nggak mau disambut pasukan Jepang dan memilih menyamar sebagai warga sipil ketika sampai di stasiun dan pergi ke sebuah toko. Malam itu ada sebuah kereta akan berangkat. Petugas stasiun berusaha mengatur para penumpang. Lalu tiba-tiba dia tersenyum pas kelompok prajurit Jepang menaiki kereta. Rupanya mereka bukanlah prajurit Jepang beneran, melainkan tentara perlawanan yang lagi nyamar untuk menghabisi tentara Jepang di kereta. Sehingga mereka bisa merampok pasukan ransum tentara Jepang di gerbong kereta itu. Para tentara perlawanan ini bekerja di bengkel kereta dan pemimpinnya bernama Hong. Mereka berbaur secara alami dengan para pekerja lain sehingga penyamaran mereka sulit dideteksi pasukan Jepang. Oleh karena itu pasukan Jepang melimpahkan kesalahan kepada kuli panggul yang dikira pelaku pembajakan semalam. Para pekerja dikumpulkan ke lapangan untuk menyaksikan eksekusi para kuli panggul. Komandan Jepang sangat marah dan berjanji akan membalaskan kematian prajuritnya. Dia memerintahkan para kuli disiksa dulu sebelum dieksekusi. Salah satu pekerja coba melawan, tapi dia malah dibunuh. Seorang tentara perlawanan juga udah sangat emosi, tapi Hong menahannya sekuat tenaga. Di tempat lain, perwira Kempetai yang ternyata bernama Fujiwara ini masih melakukan investigasi secara diam-diam. Sebagai seorang berpengalaman, tentu aja dia punya banyak mata-mata lokal termasuk di Shandong ini. Dari informannya itu dia mengetahui kalau ada kelompok perlawanan bawah tanah yang beroperasi di sini. Hari itu kepala stasiun yang merupakan orang Jepang diberitahu akan ada kereta pengangkut pasukan militer. Dia pun meminta petugas stasiun yang bernama Wang untuk mengatur jadwal kereta yang lain supaya nggak bentrok. Si Wang ini sangat dipercaya sama kepala stasiun, soalnya dia itu orangnya penurut dan kerjanya bagus. Tapi sebenarnya, Wang adalah mata-mata tentara perlawanan, di mana setiap ada kereta yang mengangkut pasukan militer Jepang, dia akan menginformasikannya ke tentara perlawanan. Malam itu, tentara perlawanan sedang melakukan rapat karena tentara Jepang semakin aktif melakukan patroli. Dan saat itulah seorang instruktur politik Partai Komunis datang. Dia ngasih tahu kalau kapal kargo Jepang yang ngangkut persediaan obat baru aja tiba di pelabuhan.
Tentara perlawanan disuruh membajak kereta yang akan mengangkut persediaan obat itu. Dan kebetulan informasi dari Wang berisi jadwal kereta yang dimaksud. Di sisi lain, Fujiwara udah mulai menunjukkan diri. Sebagai perwira paling tinggi, dia otomatis menjadi pemimpin tentara Jepang di stasiun. Dan pada malam pembajakan, pasukan Hong berhasil menaiki kereta layaknya seorang koboi. Tapi karena nggak tahu gerbong mana yang berisi persediaan obat, mereka pun harus memeriksa satu persatu. Pas sudah ketemu, barangnya dijatuhkan supaya diambil sama tentara di luar. Saat itulah tentara Jepang sadar dan menembaki mereka. Pembajakan itu bikin pusing pasukan Jepang, karena operasi yang sangat rahasia ini bisa bocor. Fujiwara pun memerintahkan 3 anak buahnya untuk mencari tentara perlawanan di dalam kota. Mereka mengeluarkan tembakan-tembakan pancingan, lalu pas ada rumah yang merespon, mereka akan pura-pura jadi tentara perlawanan yang lagi dikejar tentara Jepang dan... Malam itu mereka melapor ke Fujiwara kalau udah berhasil membunuh 3 penghuni rumah yang diduga anggota tentara perlawanan. Besoknya, pasukan Jepang mengadakan vaksinasi tifus. Lalu seorang pekerja menyerahkan sebatang rokok secara diam-diam kepada Hong. Saat itulah seorang pengkhianat melaporkannya ke petugas Jepang. Sehingga Fujiwara memeriksa tentara perlawanan, tapi cuma menemukan alat bengkel. Hong pun secepat kilat menyembunyikan rokoknya. Untungnya petugas medis yang juga orang Cina nggak buka mulut, jadinya dia nggak dicurigai. Selesai vaksin, Hong membakar rokoknya yang memuat pesan waspada terhadap pengkhianat. Di sisi lain, Fujiwara masih sibuk memantau para pekerja untuk mencari para tentara perlawanan. Kemudian dia diberitahu bahwa akan ada kereta pengangkut persenjataan yang datang malam ini. Fujiwara pun melanjutkan memantau dan melihat Wang masuk ke kantor petugas stasiun. Lalu dia sadar kalau Wang adalah orang yang paling mungkin membocorkan informasi jadwal kereta. Dia minta kepala stasiun menunjukkan data Wang yang ternyata nggak punya sanak keluarga dan selalu tidur di stasiun. Fujiwara pun tambah yakin kalau Wang adalah mata-mata tentara perlawanan. Pas jam pulang kerja, Wang udah nunggu Hong untuk ngasih rokok rahasia. Tapi si pengkhianat ngeliat kejadian itu dan ngikutin Hong pulang. Hong pun sadar lagi diikutin dan menangkap basah si pengkhianat, dimana dari saku bajunya ditemukan selembar uang sogokan. Tanpa basa-basi, Hong merangkul si pengkhianat dan... Sesampainya di markas tentara perlawanan, Hong mengatur anak buahnya untuk mengisi pembajakan selanjutnya. Tapi tanpa mereka ketahui, Fujiwara udah mengantisipasinya, di mana pasukan penembak udah ditempatkan di setiap gerbong kargo. Wang pun sangat panik dan mau memberitahu tentara perlawanan, tapi dihalangi sama tentara Jepang. Alhasil ketika pasukan Hong udah berada di kereta, mereka nggak tahu kalau ada penembak di dalam gerbong. Dalam insiden itu, Hong berhasil selamat, tapi 3 rekannya tewas semua. Nggak lama pasukan Jepang tiba di lokasi dan mendapati sebuah alat bengkel dari mayat tentara perlawanan. Sementara Hong udah sampai di kota, tapi karena mengalami luka tembak, dia akhirnya lumpuh juga. Saat itulah petugas medis menemukannya dan mengobati luka Hong secara diam-diam.
Fujiwara mengabadikan kemenangan pertamanya dengan memfoto mayat tentara perlawanan. Lalu dia diberitahu kalau Hong gak masuk kerja. Dia pun berniat memburu Hong sendirian. Pas itu Hong udah cukup pulih dan berterima kasih sama petugas medis. Sebelum pergi dia minta tolong buat nyampein ke rekannya di bengkel supaya nemuin dia. Kemudian dia pulang ke rumah untuk mengambil bungkusan. Tapi dia menyadari kalau ada seseorang yang lagi ngawasin dia. Dan ternyata orang itu adalah Fujiwara. Hong mengumpulkan sisa pasukannya di markas rahasia. Di situ bergabung juga remaja berkacamata yang pernah kerja di gudang senjata, di mana kakaknya adalah salah satu tentara perlawanan yang tewas. Dengan pengetahuannya, si kacamata mengajari tentara perlawanan cara menggunakan senapan Springfield Amerika yang mereka curi dari Jepang. Senapan itu mampu menembak sasaran dari jarak 500 meter. Dia juga merombak peluru senapan supaya daya hancurnya lebih besar pas digunain di jarak dekat. Di tempat lain, instruktur politik membawa kabar bahwa tentara Jepang akan mengangkut senjata artileri menuju garis depan pertempuran. Tentara perlawanan diperintahkan untuk meledakkan keretanya. Karena misi ini sangat penting, dia pun ikut gabung dengan Hong. Lalu Hong sekalian nyerahin surat wasiat pasukannya yang ingin menjadi anggota Partai Komunis. Setelah disetujui oleh partai, instruktur balik lagi dan melantik para tentara perlawanan melalui pembacaan sumpah setia. Di hari kedatangan kereta, kepala stasiun mengumumkan larangan keluar bagi para pekerja tanpa seizin komandan. Lalu dia menyuruh Wang untuk mengatur jadwal kereta. Tapi kali ini dia udah mulai bersikap dingin sama Wang. Tentu aja hal itu dirasakan sama Wang yang udah bersiap dengan sebuah granat. Ternyata kepala stasiun sengaja memberitahu jadwal kereta karena disuruh sama Fujiwara. Jadi Fujiwara ini udah nebak kalau Wang akan ketemu sama tentara perlawanan dan sengaja mau ngutus mata-matanya buat ngikutin ke markas mereka. Wang pun mencoba keluar dari stasiun dengan pura-pura mau beli minuman. Tapi tentara Jepang udah diperintahkan untuk menjaga pintu keluar. Lalu pas dia nekat mau ngeledakin granat, komandan muncul dan ngasih izin Wang buat keluar. Dia pun pergi ke toko minuman, di mana seorang tentara perlawanan berada gak jauh dari sana. Dengan suara lantang, dia mengucapkan kode rahasia kalau keretanya akan berangkat jam 6 sore. Lalu mata-mata Fujiwara mulai bergerak mengikutinya. Tapi Wang udah tahu dan dia balik ke stasiun sambil senyum mengejek pasukan Jepang. Dia juga membuat isyarat mengejek kepada Fujiwara. Sore itu Wang udah ditangkap dan Fujiwara mengabadikannya dengan foto bersama. Kemudian karena rencana mereka mencari markas tentara perlawanan udah gagal, Fujiwara memutuskan akan mengawal sendiri keretanya dan menyuruh pasukan Jepang untuk siap bertempur. Wang juga dibawa sama mereka. Pada saat yang sama, tentara perlawanan udah siap di lokasi pembajakan. Hong membagi tugas untuk pasukannya, sedangkan dia sendiri akan bertugas memasang peledak. Malam itu kereta dikawal sama lokomotif militer dan si kacamata berbaring di atas rel untuk melumpuhkannya. Kemudian dia mengambil alih lokomotif untuk melumpuhkan masinis supaya keretanya berhenti. Saat itulah Wang dan Fujiwara saling berebut pisau. Setelah itu tentara perlawanan mulai menyerang pasukan Jepang hingga terjadi aksi saling tembak. Tentara perlawanan berhasil memojokkan pasukan Jepang dan sampai di gerbong kereta. Fujiwara pun sangat marah melihat pasukannya bertumbangan. Sementara di lokomotif, komandan berusaha menjalankan lagi keretanya, tapi pekerjanya nggak mau mengisi batu bara. Jadinya dia menyiksa si pekerja ke lantai lokomotif yang sangat panas.
Dan karena nggak mau keretanya jalan lagi, si pekerja lantas balik menyerang komandan. Melihat keretanya berhenti, Hong pergi ke gerbong tempat Wang berada. Tapi pas mau menyelamatkan Wang, tentara Jepang keburu menembaknya. Lalu Fujiwara juga ikut menyerang dengan membabi buta. Dia berhasil memojokkan Hong, tapi Wang segera membantu. Pada saat itu semua tentara Jepang udah tewas. Dan tentara perlawanan udah mencari tempat aman karena mengira Hong sedang memasang peledak. Tapi karena kondisinya udah sekarat, Hong milih ngerokok bareng Wang yang juga lagi sekarat. Nggak lama kemudian, pasukan bantuan Jepang datang menuju kereta. Hong pun ingin menghabisi mereka semua sekaligus. Dia mulai menyalakan peledak di tubuhnya dan... Walaupun ditinggal mati pemimpinnya, tapi kesatuan rel Shandong tetap melanjutkan perjuangan melawan penjajah Jepang hingga berakhirnya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.